Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Dunia Ikan, channel yang mencerahkan dan memberi solusi bagi petani ikan Indonesia. Konten kali ini adalah tentang usaha budidaya ikan mas sistem kolam air deras yang dilakukan oleh masyarakat Bogor. Diharapkan dengan konten ini kita bisa mengetahui cara-cara petani Bogor dalam berbudidaya ikan mas di sistem kolam air deras. Kita juga akan bisa mengetahui bagaimana bentuk kolam, kemudian mengatur air, dan kemudian padat terbar, pakan yang diberikan, serta analisa usaha dari budidaya ini. Saudaraku, di daerah Bogor, khususnya Bogor Barat, masyarakat banyak menggunakan aliran-aliran sungai yang ada dan berasal dari Gunung Salak untuk kegiatan usaha budidaya ikan sistem kolam air deras. Sungai-sungai ini dibendung, kemudian membelokkan aliran air ke dalam lingkungan kolam. Beberapa sungai yang dibendung oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk budidaya ikan adalah Sungai Cianten, Sungai Cibunian, Sungai Ciasmara, Sungai Ciampea, Sungai Cihideng, dan sebagian di Sungai Ciliwung. Sungai-sungai ini sebenarnya berasal dari pegunungan Gunung Salak. Di Bogor ada Gunung Salak. Saudaraku, ukuran kolam yang dibuat oleh masyarakat bervariasi, disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada serta dari debit air yang tersedia di sungai tersebut. Untuk debit-debit air yang cukup besar, maka masyarakat akan membuat ukuran kolam yang cukup besar dengan lebar antara 4 sampai 5 meter, kemudian panjangnya bisa sampai 12 sampai 15 meter. Dalam airnya bisa 2 meter. Tapi untuk debit-debit air yang tidak terlalu besar, maka masyarakat akan membuat kolam-kolam yang sedang dan kecil. Lebarnya ada yang 3 meter, kemudian panjang sekitar 8-10 meter, tinggi air paling 1,5 meter. Bahkan ada yang lebih kecil dari tersebut. Saudaraku, benih yang digunakan hampir 100% dibeli dari Subang dengan ukuran 1 kilo isi 80 rata-rata. Paling kecil adalah 100 ekor. Harga benih bervariasi. Pada saat musim panen benih bisa murah sampai 30-35 ribu. Tapi pada saat ikan benih agak sulit dari daerahnya di Subang, bisa mahal sampai 40, bahkan mungkin sampai 45 ribu per kilo. Saudaraku, ikan-ikan ini dipelihara selama kurang lebih 4-5 bulan, dan ukuran panen yang dilakukan adalah ikan-ikan super ya. Jadi konsumsi super itu adalah ikan dengan berat paling kecil 0,5 kilo, kemudian paling besar adalah 7 on. Itu adalah ikan-ikan konsumsi super namanya. Masyarakat Bogor tidak bisa memproduksi ikan konsumsi ukuran kecil, misalnya 1 kilo isi 5 atau 1 kilo isi sampai 10, karena usaha tersebut masih belum mendatangkan keuntungan. Saudaraku, beberapa memproduksi ikan-ikan babon atau ikan jumbo, yaitu ikan-ikan dengan berat minimal 2 kilo. Kemudian ada yang 3 kilo, 4 kilo, bahkan 5 kilo. Untuk kebutuhan catering yang ada di Jabodetabek, juga kebutuhan pemancingan Galatama. Pakan yang digunakan di Bogor adalah rata-rata pada saat stadia kecil, benih masuk sampai umur 1 bulan, maka masih menggunakan pakan terapung dengan protein minimal 32%. Tujuannya adalah agar benih ini cepat tumbuh, kemudian rata karena menggunakan pakan apung. Saudaraku, setelah umur 1 bulan maka baru pakan diganti ke pakan tenggelam dengan protein antara 28 sampai 30%.
Umumnya mereka menggunakan produk dari Sinta untuk di daerah Bogor. Pasar utama dari ikan-ikan dari daerah Bogor adalah pasar di Jabodetabek untuk pasar pemancingan maupun pasar ikan konsumsi, juga catering dan pasar ikan-ikan galatama. Saudaraku, bagaimana analisa usaha budidaya ikan mas sistem kolam air beras ini? Pada prinsipnya setiap populasi 1000 ekor dengan masa tanam 5 bulan kurang lebih akan memerlukan modal benih sekitar 350.000, kemudian biaya pakan sekitar 9.800.000, sehingga total modal sekitar 10 jutaan. Dari modal 10 juta ini ikan ini akan berpotensi untuk mendapatkan profit sekitar 8 juta selama kurang lebih sekitar 5 bulan. Bagi yang ingin mengetahui hitungan detail dari usaha ini, silahkan berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan secara detail. Yang jelas usaha ini menjadi salah satu usaha yang menguntungkan untuk masyarakat di sini, karena pasar ikan-ikan mas akan selalu terbuka dan selalu jalan, dan ini adalah bisnis unik yang tidak semua orang bisa menjalankan kalau tidak tahu ilmunya. Saudaraku, untuk kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di Bogor ini adalah salah satunya adalah harga pakan yang saat ini terus meningkat. Sebenarnya ada cara-cara khusus untuk bisa mengantisipasi atau menghadapi harga pakan yang semakin mahal. Nanti akan saya buat konten khusus bagaimana kiat-kiat cara-cara untuk bisa tetap bertahan dan bisa jalan usaha meskipun dengan tantangan harga pakan yang sudah tinggi. Saudaraku, ikuti terus video-video ini untuk bisa mendapatkan informasi budidaya ikan yang unik, kreatif, dan berbeda dari pelosok negeri. Salam budidaya ikan dari Bogor, salam untuk semuanya. Mas.